datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu, sebab kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu baik, begitu indah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan membebaskan kami. Thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan melalui Ibrani 13. Di dalam Ibrani 13 ini nanti kita akan melihat beberapa hal ya. Kalau misalnya kita lihat kitab Ibrani ini berisikan tentang prinsip-prinsip penting yang ini akan menguatkan dan mengajarkan kita sebagai orang-orang Kristen, dan ini juga pada masa itu menguatkan orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang orang Yahudi. Dan di sini kita akan melihat beberapa hal melalui Ibrani 13. Ibrani 13 ini berbicara tentang memelihara kasih persaudaraan, kemudian kita bersikap ramah kepada orang lain, peduli pada yang menderita, menghormati, terus kita harus menjaga pernikahan, hidup sederhana, menghormati pemimpin, berbuat baik dan memuji Tuhan. Ini merupakan perintah-perintah yang sangat aplikatif di dalam kehidupan kita. Dan ini perintah-perintah yang dapat kita lakukan dan masih signifikan dan masih dapat kita pakai sampai hari ini. Dan kita akan melihat beberapa prinsip-prinsip lainnya. Jadi di dalam kitab Ibrani ini berisi tentang moral dan etika yang harus kita ikuti sebagai orang-orang Kristen. Dan kita akan membaca dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Di sini kita dapat melihat bahwa kasih terhadap sesama merupakan hal yang penting untuk orang-orang Kristen lakukan. Dan kita di sini dapat melihat juga bagaimana kita harus bersikap baik kepada orang lain, bagaimana kita harus membantu sesama kita. Dan melalui ayat ini, coba kita lihat sekitar kita. Sudahkah kita menjadi terang dan garam bagi sesama kita? Karena Tuhan Yesus bilang kepada kita, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Mulai dari hal-hal simpel, Bapak Ibu teman-teman sekalian, apakah kita memberikan kata-kata berkat bagi teman-teman kita? Ketika kita memberikan kata-kata berkat, maka itu akan memberkati orang lain. Bahkan melalui senyuman saja kita bisa memberkati orang lain. Ketika kita memberikan senyuman, ketika kita ramah kepada orang lain, itu akan memberikan berkat yang luar biasa kepada orang yang melihat kita, kepada orang yang mencoba mungkin ya di dalam kehidupannya sedang dalam masa kesulitan. Ketika kita melihat kita tersenyum, maka akan ada kedamaian, ketenangan. Maka mereka akan bilang, oh ini anak-anak Kristus, oh ini anak-anaknya Tuhan. Dan ini akan dapat kita aplikasikan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam ayat ini juga kita diingatkan, apakah kita melalui saudara-saudara kita, di lingkungan sekitar kita, lingkungan terdekat kita, kita sudah menjadi berkat. Dibilang di sini, berbuat baik dengan kita memberi tumpangan. Memberi tumpangan ini artinya apa? Ada keramahan, ada kerendahan hati, ya, di mana kita mau membantu orang lain di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini teman-teman kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini orang-orang sekitar kita sedang mengalami kesulitan. Mari kita berbuat baik dengan hal-hal yang demikian simple, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi dengan senyuman, kata-kata berkat, dengan kerendahan hati, kita coba memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan kita ajak diskusi, kita ajak, kamu apa kabar hari ini? Kita sapa, kemudian kita kasih salam, kita berikan shalom kepada mereka. Dan percaya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mereka akan diberkati. Mereka akan luar biasa diberkati. Dan di ayat-ayat selanjutnya, kita juga akan membaca nantinya, akan dibahas mengenai menghormati dan menjaga kesucian di dalam pernikahan.
belakangan ini memang sedang marak pernikahan itu diserang oleh iblis melalui keluarga, melalui orang-orang terdekat. Maka dari itu di sini diingatkan kembali menjaga pernikahan, menjaga kesucian pernikahan di dalam kehidupan kita, dan keluarga adalah bagian yang terpenting. Keluarga adalah agennya Kristus di dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada hidup sederhana, menghormati pemimpin, serta berbuat baik memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan di hari ini, dan berikut ini mengenai hal yang perlu kita refleksikan. Apakah kita menunjukkan kasih yang nyata terhadap orang-orang sekitar kita? Apakah kita sudah mempercayai bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita? Mari kita refleksikan sama-sama. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita, menolong sesama kita. Ingat, kita harus ramah, kita harus memberkati, menolong orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau mengingatkan kami hal-hal yang sangat aplikatif Tuhan. Kami harus menjadi berkat bagi sesama. Keramahan kami, senyuman kami, serta pertolongan kami, bahkan dengan sapaan Tuhan, kami percaya kami akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan, bimbing kami melalui pembacaan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 13. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah. Tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar, sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah, bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian.